Pada waktu itu dia kaget bukan main karena saat dia menoleh itu dia dapati sosok nenek tersebut itu wajahnya itu rata, nggak ada hidung, nggak ada mata, nggak ada mulut, jadi rata. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga kalian semuanya diberkahi Tuhan dan tetap dalam lindungannya hari ini dan seterusnya, serta dilimpahi rezeki halal yang melimpah ruah dan barokah. Terima kasih sudah mau klik video ini dan perkenalkan nama saya Satrio. Di video ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari pengalaman teman saya pada saat dia tinggal di sebuah rumah keluarganya dia sendiri saat dia kelas 3 SMP. Dan pada saat dia kelas 3 SMP itu dia tinggal sendirian di rumah tersebut. Lah orang tuanya kemana? Orang tuanya pindah ke kota lain. Jadi dia pindah ke kota Surabaya, orang tuanya dan semua keluarganya, sementara dia tinggal sendiri di rumah keluarganya dia yang lama untuk melanjutkan sekolahnya dia di kelas 3 SMP. Nanti lulus baru nyusul keluarganya. Pada waktu itu sebenarnya rumah tersebut dalam kondisi yang sudah jadi tapi belum jadi 100%. Dan karena dia tinggal sendirian di situ, maka setiap hari itu banyak banget teman-temannya dia itu yang main atau berkumpul di rumahnya tersebut. Namanya juga anak kelas 3 SMP, baru menginjak remaja, ada yang main gitar-gitaran dan lain sebagainya. Dan suatu malam salah seorang temannya dia bernama Wahyu itu bermain petasan. Dan sebenarnya yang main petasan gak cuma Wahyu, tapi termasuk juga temanku sendiri main petasan. Salah satu kamar di tempat yang adanya itu di belakang rumah tersebut, jadi belum begitu jadi, itu memang ditempatin seperti sisa-sisa kayu pembangunan rumah itu. Nah, petasan yang waktu itu mereka nyalakan oleh salah seorang temannya yang namanya Wahyu itu dilempar ke dalam kamar tersebut dengan maksud ya bercandaan atau cuman ngaget-ngagetin aja gitulah ya. Sebenarnya bandel banget sih juga sebenarnya anak-anak ini. Nah, setelah dia melemparkan petasan tersebut, dia tiba-tiba itu beberapa menit kemudian wajahnya itu rautnya itu berubah dan jadi sangat pucat dan seperti ketakutan. Nah, teman-temannya melihat itu semua nggak tinggal diam, dia tanya, "Wahyu, kamu kenapa?" Nah, Wahyu ini jawab, "Sebenarnya nggak kenapa-napa, aku mau pulang aja, kayaknya aku sakit." Nah, ternyata setelah diusut keesokan harinya, Wahyu ini baru cerita pada waktu dia melemparkan petasan ke dalam kamar kosong tersebut, beberapa menit kemudian dia mendapati ada sosok yang tinggi besar berwarna hitam yang melotot ke arah dia. Dan Wahyu bilang itu sangat-sangat serem, makanya Wahyu itu langsung pucat dan meminta pulang. Dan memang seketika itu juga Wahyu itu merasa badannya itu menggigil kedinginan. Dan menurut orang-orang, setelah mendapatkan cerita tersebut, memang di kamar tersebut ada sosok Gondoruo yang menjaga. Nah, kemudian cerita yang lain adalah si pemilik rumah sendiri, teman aku ini, pada waktu dia nginep atau tidur di malam-malam tertentu itu sering sekali mendengar suara-suara kunci. Dimana kunci di sini adalah kunci rumahnya dia itu kan ada banyak banget pintunya. Jadi rumahnya ini tergolongnya itu besar. Jadi banyak sekali pintu dan kuncinya itu dijadiin satu di salah satu gantungan. Jadi seopiok gitulah ya. Nah, itu digantungkan ke salah satu dinding di sana. Setiap malam dia mendengar kunci-kunci tersebut tuh kayak gemerincing-gemerincing, ada yang menggerak-gerakkan opyokan si kunci itu, apa sih namanya, gerombolannya si kunci itu gitulah ya. Tapi dia terus positive thinking karena memang pada dasarnya dia itu juga bukan orang yang pemberani, tapi untuk berpikir jauh itu adalah hantu tuh enggak juga gitu. Dia berpikir positif bahwa mungkin ada kucing yang main-main sama kunci itu. Tetapi setelah dipikir-pikir berhari-hari, pas siang harinya dia pikir di rumah ini pertama tidak ada kucing, dan kalaupun ada kucing, seekor kucing nggak akan mampu mencapai tempat kunci itu digantungkan karena terlalu tinggi. Walaupun mungkin kucing itu melompat, tapi tetap nggak bisa. Dan di situ sekali lagi ya gengs, nggak ada kucing. Jadi kamar itu atau rumah itu memang cuman ada dia seorang dan gak ada binatang peliharaannya. Kisah berikutnya masih dari rumah yang sama. Pada waktu kondisi rumah belum selesai dibangun dan masih berupa fondasi, tetangga dari rumah tersebut melihat ada penampakan seperti cahaya yang berjalan pelan-pelan dari ujung tanah ke ujung tanah lainnya. Karena memang rumah tersebut dulunya itu ladang yang cukup luas. Nah, cahaya itu dikira mungkin ada pencuri. Karena dia ngiranya itu ada dugaan itu pencuri, dia berusaha untuk mendekati si
asal cahaya tersebut. Begitu mendekat, dia mendapati sosok cahaya tersebut adalah seperti lentera atau lampu ublik. Kalau zaman dulu orang Jawa bilang itu lampu lentera yang dari minyak itu loh. Nah, dia mendapati itu, tapi kenapa lampu itu kondisinya atau posisinya itu tidak setinggi manusia kalau memang dia di bawah manusia, tapi berada di bawah. Ternyata setelah dia berusaha untuk lebih mendekat lagi, sosoknya pun nampak semakin jelas bahwa lampu tersebut dibawa oleh sosok nenek-nenek yang jalannya itu ngesot, karena nenek-nenek itu seperti lumpuh dan nggak bisa berjalan atau kesulitan jalan. Nah, nggak berhenti di situ, karena dia memang dasarnya orangnya itu pemberani. Si tetangganya ini bukannya dia malah kabur, tapi dia malah menanyai, Mbah siapa? Kenapa malam-malam ada di sini? Kenapa Mbah ngesot-ngesot sendiri di sini? Emang cucunya kemana? Padahal dia juga secara sebagai tetangga harusnya tahu dong, tetangganya itu nggak ada yang nenek-nenek dan lumpuh seperti itu. Dan kalaupun ada, kenapa juga dia itu harus berjalan malam-malam bawa lentera di tengah ladang pula? Tapi waktu itu ternyata dia itu berpikir bahwa mungkin orang tersebut adalah orang gila yang memang kesasar di ladang, karena memang di kampungnya itu tuh banyaklah ada beberapa orang gila yang berkeliaran di jalan-jalan. Tetapi ketika ditanya seperti itu, sosok nenek-nenek tersebut menoleh. Dan pada waktu itu dia kaget bukan main, karena saat dia menoleh itu dia dapati sosok nenek tersebut itu wajahnya itu rata, nggak ada hidung, nggak ada mata, nggak ada mulut, jadi rata. Masih dari rumah yang sama, ini adalah kisah setelah rumah itu selesai dibangun. Kemudian ada selamatan yang diadakan di sana. Beberapa saudara bahkan dari luar kota itu diundang, karena memang pemilik rumah ini memang tergolong orang yang cukup mampu. Jadi keluarganya itu tersebar di beberapa kota, dan rumah ini tergolong besar untuk menampung saudara-saudaranya yang banyak banget. Kamu bayangkan aja, karena halaman rumahnya pun bisa ditempati untuk parkir 2 buah bis. Kan gede ya, ini memang rumahnya orang yang tergolong kaya dan berada. Tetapi pada waktu saudaranya itu menginap di sana, banyak sekali saudara-saudaranya yang memberikan kesaksian bahwa tadi malamnya dia mendengar ada suara ular yang sedang berjalan, jadi kayak glezet gitu di atap rumahnya. Dan konon katanya memang tetangga-tetangga di situ, zaman rumah itu belum terbangun pun masih berupa ladang, berupa kebun, itu sering terjadi penampakan ular yang besar, dan itu segede pohon kelapa kalau diceritakan. Jadi memang gede banget ya. Dan kemungkinan setelah rumah itu terbangun pun, sosok ular jadi-jadian tersebut tetap berada di tanah tersebut dan bertempat di atap rumah itu. Jadi memang yang mendengar pada malam itu bukan cuma 1 atau 2 orang, tapi semua saudara-saudaranya yang nginep di situ mendengar ada seperti ular yang lagi jalan di atas atap rumahnya dia. Cerita yang paling epik adalah cerita di mana teman saya ini sedang berada di rumah itu sendirian pada waktu dia kelas 3 SMP itu. Dan dia itu pada waktu malam, sebenarnya belum terlalu malam karena memang belum kelewat tengah malam. Jadi dia itu seperti ada suara yang memanggil, seperti suara ibunya, kayak manggil namanya dia gitu. Setelah dia cari di dapur, di tempat cucian, di belakang, di sumur, itu nggak ada sosok apapun, nggak ada siapa-siapa. Ya memang karena kan memang orang tuanya memang sudah ada di luar kota. Tapi memang seringkali kedua orang tuanya itu pulang untuk kayak sidak gitu loh. Dia di rumahnya itu mabuk-mabukan apa enggak, ngumpul-ngumpulin teman-teman apa enggak, terus main-main apa yang bahaya-bahaya atau enggak, itu sering pulang mendadak. Dia pikir malam itu orang tuanya pun pulang mendadak, tapi ternyata nggak ada sosok apa-apa. Pas setelah dia telepon, waktu itu belum musimnya handphone ya, dia telepon dari rumahnya dia itu ke rumah yang di luar kota, rumahnya orang tua yang ditempati yang di luar kota itu. Ternyata orang tuanya itu ada di rumah, tapi suara yang tadi dia dengar tuh benar-benar jelas itu adalah suara ibunya. Kemudian setelah dia menutup telepon, ibunya itu sebenarnya menyuruh kalau kamu itu harusnya itu langsung tidur aja dan banyakin berdoa. Tapi karena teman saya ini orangnya itu penasaran, orangnya itu gampang banget penasaran, lalu dia tetap mencari asal suara tersebut yang dia yakini berasal dari dapur. Ketika dia baru masuk ke dapur, dia menemukan sosok hitam yang menyerupai ibunya, tapi hanya bayangan gitu sekelebat, langsung lari sama dia, dikejar. Pas dia dikejar, akhirnya bayangan itu ternyata lari ke arah luar, yaitu ke arah kebun melalui pintu kecil yang ada di sumur pompaan. Jadi kalau di kampung tuh ada sumur yang dipompa itu ya, itu dia lari ke situ. Kemudian pada waktu dia dibuka, dia alangkah kagetnya, begitu dia buka pintu, ternyata sosok itu tampak sekali jelas dan nggak ada kabur-kaburnya, nggak ada lari lagi. Karena tadi dari dalam rumah kan dia lari, ternyata dia pas udah ada di kebun itu dia nggak lari lagi. Dia tuh sosoknya itu berdiri jelas banget, sesosok kuntilanak, dan tingginya itu hampir 3 meter, tepat di hadapannya dengan mata yang sudutnya itu runcing ke atas, dengan mulut yang lebar
dan dia tertawa menyeringai ke arah teman aku itu. Setelah kejadian itu, dia kemudian nggak berani lagi untuk tinggal dan tidur di rumahnya dia sendiri, dan dia minta ditemani oleh salah seorang pamannya yang masih tinggal di dekat rumahnya dia dan satu kota. Sebenarnya juga orang-orang banyak yang memberikan kesaksian, banyak sekali penampakan-penampakan di sana bahkan sebelum rumah itu dibangun. Dan juga keluarga tersebut, keluarganya teman aku itu nggak ngerti sebenarnya apa yang salah dengan bangunan rumahnya. Apakah salah hadap, apakah selamatan sih udah, apakah memang kondisi tanahnya sendiri yang memang udah angker dari zaman dulunya. Karena memang tergolong keluarga mereka itu tergolong yang aktif beribadah dan agamanya itu alhamdulillah, mereka sholat, mereka sering ngaji, dan bahkan selamatan-selamatan itu pun sering mereka lakukan. Tapi kenapa rumah itu menjadi sangat angker begitu, sampai sekarang juga nggak tahu kenapa. Tapi seiring berjalannya waktu, karena memang sekarang orang tuanya sudah kembali, sudah pensiun dari luar kota, dari Surabaya, dan kembali ke rumah tersebut, dan rumah itu sekarang rame, itu kondisinya memang sekarang udah jauh lebih nggak angker lagi. Walaupun memang di salah satu kamar yang tadi ada sosok genderuwo itu masih ada sekali-kali menampakkan diri sosok genderuwo itu. Dan ada seorang tamu yang memberikan kesaksian berbeda bahwa di kamar tersebut tidak hanya ada sosok genderuwo, tetapi ada sosok pocong juga di sudut kamar. Aku ada di sini. Oke geng, jadi itu cerita kali ini. Semoga kalian suka, dan jangan lupa klik subscribe. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar saya supaya lebih bersemangat lagi untuk membangun channel ini dan bisa lebih terbangun secara lebih cepat dan pesat lagi. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya, dan salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.